Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sudah berkenan hadir di acara diseminasi tentang modul 1.4 di program Empat Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nasihat sehingga dapat berkumpul di sini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik, khususnya di kegiatan ini adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan menggunakan kata disiplin. Oke, di sini apa yang sudah teman-teman ketahui tentang disiplin, atau ketika mendengar kata disiplin yang terbayang di pikiran teman-teman itu apa? Silakan Bu Nita, Bu Fitri, ya silakan. Terima kasih Bu Titik. Sebelumnya, kalau menurut saya disiplin itu sebuah sikap, ya. Sikap di mana seseorang itu mau taat dan patuh pada bisa nilai-nilai, bisa norma-norma yang si orang itu yakini, gitu. Jadi dia mau patuh sama taat terhadap apa yang dia yakini, gitu. Itu disiplin menurut saya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ada yang lain, Bu Laura atau Bu Fia? Ya, silakan. Terima kasih Bu Titik. Kalau menurut saya disiplin itu lebih ke tepat waktu. Kalau dari siswa atau guru sekalipun, tepat waktu misalkan dalam pengerjaan. Kalau guru untuk administrasi, kalau siswa seperti pengerjaan tugas atau pengumpulan tugasnya tepat waktu ini. Jadi, Ya, berarti salah satu bentuk kegiatan disiplin ya, Bu Laura ya. Oke, Bu Fia? Oke, kalau menurut saya hampir mirip dengan jawaban Bu Fitri ya. Disiplin berarti taat dari suatu sikap tentang nilai dan norma. Tapi kalau tadi Bu Fitri kan bilang dari apa yang diyakini. Tapi menurut saya disiplin itu relatif sifatnya, tergantung dari wilayah. Bagaimana nilai dan norma yang berlaku di suatu wilayah yang dia tempati, di mana dia berada. Oh, jadi tergantung orang tersebut berada di lingkungan yang mana. Oke, siap. Silakan Bu Rita, ya. Terima kasih Bu Titik. Kalau menurut saya, sebenarnya mungkin nggak jauh beda, hanya bahasanya saja ya. Kalau dia tadi kan mengatakan di lingkungan yang berbeda, intinya adalah gimana kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi dimanapun kita berada, aturan apa yang berlaku di sebuah lingkungan atau sebuah tempat, yaitu yang memang harus kita taati agar terciptanya sebuah atau suatu disiplin. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Bu Rita, terima kasih teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang disiplin itu selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dan Diana Bosan ya. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri gitu ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kalau saya lihat dari keempat jawaban teman-teman tadi, semuanya berasal dari diri individu tersebut gitu ya. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri dan Bu Rita tadi. Nilai atau dari Bu Fia ya, itu norma dulu ya. Jadi norma atau nilai-nilai yang dalam hal ini berlaku secara universal, jadi secara umum yang diyakini oleh individu tersebut. Nah ini sesuai. Teman-teman, untuk disiplin ini kan biasanya kan dari faktor eksternal ya, tetapi sebenarnya disiplin yang sesungguhnya itu adalah disiplin yang dari internal. Jadi bagaimana kalau dari Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan bahwa bagaimana seorang individu itu akhirnya mampu menjadi manusia yang merdeka gitu. Dalam arti dia dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, jadi bertanggung jawab atas apa yang
terjadi dalam dirinya sendiri. Tetapi teman-teman, ketika seseorang tidak dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, maka memang butuh faktor eksternal. Jadi ya butuh faktor eksternalnya. Walaupun itu tidak diharapkan, yang diharapkan adalah faktor internal gitu. Sepakat teman-teman ya untuk arti dari disiplin ini. Kemudian sebenarnya juga dari Diana Gosek juga dalam bukunya Restructuring School Discipline juga ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti layaknya murid, kita juga sebagai guru, benar atau tidak, ada aturan-peraturan yang ditetapkan sama sekolah dan ternyata kita terpaksa gitu kan melaksanakannya, aturan-aturan tersebut untuk disiplin, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kalau itu linknya akan berwarna merah, nah itu salah satu contohnya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Atau hukuman di sini berarti kan berefek pada kinerja kita gitu. Masuk 30% atau 70%. Seperti itu contoh realnya. Kemudian ada 3 motivasi lagi ya, ada 2 motivasi lagi. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang mempengaruhi juga. Untuk mendapatkan imbalan ini atau penghargaan kan bentuk apresiasi gitu. Jadi kita menjalankan kedisiplinan itu tadi mendapatkan penghargaan, misalnya mendapatkan predikat kategori sangat baik seperti itu, atau mendapatkan pujian ya dari atasan atau teman-teman rekan sejawat kita. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita harapkan ini adalah motivasi yang ketiga ini teman-teman. 1 sama 2 sih manusiawi ya. Sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari 2 motivasi ini. Tetapi yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, ketika kita diminta untuk menjalankan tugas kita sebaik mungkin, ya misalnya di kinerja itu dia membuat laporan, tapi tidak hanya sekadar administrasi, tapi kita benar-benar meyakini bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah mendidik gitu kan. Jadi kita melakukan proses pembelajaran seoptimal mungkin yang memenuhi kebutuhan murid seperti itu. Jadi kita harapkan motivasinya adalah yang ketiga ini. Nah kemudian kita tahu juga bahwa dalam menegakkan disiplin itu kan ada bentuk hukuman ya, ada konsekuensi, ada juga restitusi gitu. Nah yang kita pelajari di modul 1.4 ini adalah restitusi teman-teman. Hukuman sudah pernah kita alami juga ya. Ada yang mau sharing terkait apa yang pernah terjadi dalam kehidupan teman-teman ketika melanggar suatu aturan dan mendapatkan hukuman. Jadi seperti apa kejadiannya dan apa yang dirasakan oleh teman-teman ketika mendapatkan hukuman tersebut. Ada yang mau sharing? Oke, silakan Bu Rita. Terima kasih atas waktunya. Ini sedikit cerita ya. Sebenarnya sih kalau dikatakan hukuman, ya gimana ya? Lebih karena lucu-lucuan sih, karena ini waktu zaman saya ospek di universitas ya. Jadi saya kan dari PJOK. Nah di PJOK kan itu mungkin ibu-ibu semua tahu lah seperti apa PJOK. Jadi pada saat zaman MPLS itu kami mahasiswa baru tidak boleh naik mobil yang apa namanya ya, mungkin bisa dikatakan golongan atas gitu. Nah kebetulan saya naik mobil Aribi. Nah Aribi itu waktu zaman tahun 90-an 2000-an 2000-an itu masih tergolong yang lumayan baik lah gitu. Akhirnya saya ketahuan sama senior, saya naik angkutan itu gitu, dan akhirnya saya dipanggil, lalu saya disuruh seolah-olah saya menjadi
saya harus teriak-teriak Tangerang Pulau Gadung, Tangerang Pulau Gadung seperti itu di hadapan halayak ramai teman-teman mahasiswa semua. Dan itu bukan hanya saya saja, karena saya berangkat dari Tangerang bersama teman-teman saya yang lain. Itu sih ya, kalau dikatakan bagaimana perasaannya, rasa malu pasti ada karena kan ditonton oleh banyak orang. Cuman tertolongnya di sana rasa malunya tidak teramat malu karena kita masih sama-sama mahasiswa baru yang memang masih dalam proses semuanya. Jadi malunya tidak banget yang teramat malu seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti hukumannya diberikan sanksi sama kakak tingkatnya ya. Jadi hukumannya berperan sebagai seorang kondektur dan saat itu Bu Rita merasakan rasa malu ya. Ya. Ada lagi yang mau sharing? Oke, Bu Fitri silakan. Terima kasih Bu Titin. Saya pengalamannya agak beda sama Bu Rita ya. Tapi waktu itu pas masuk SMA. Jadi pas masuk SMA itu dulu kita dilarang dilarang naik beca, dilarang naik apapun mulai dari gang belakang. Jadi memang harus jalan kaki, mau dari belakang mau dari depan itu harus jalan kaki. Gak boleh naik kendaraan, gak boleh diantar. Saya ingat banget di hari pertama ospek, di hari pertama MOS MPLS itu karena saya nyari balon, akhirnya saya lumayan kesiangan. Waktu itu masuk jam 6. Saya lumayan kesiangan, akhirnya saya diantar naik motor sampai di pertigaan pabrik belakang. Dan itu ketahuan. Pas sampai di sekolah, mungkin saya sudah dicirikan gitu bahwa ini anak diantar sampai belakang, sampai dekat sekolah. Gitu. Akhirnya saya dipanggil. Ketika itu saya dikasih hukuman suruh ngumpulin ranting sama dahan dan daun kering di depan sampai harus dapat 1 kresek. Gitu. Waktu itu sebenarnya dibilang malu ya hari pertama sekolah. Terus posisinya itu kan teman-teman lagi pada baris, sedangkan yang melakukan kesalahan disuruh muterin teman-teman yang lagi baris. Tapi di satu sisi pas besoknya kalau ditanya hukuman itu bikin kapok apa enggak, karena besoknya saya tetap minta antar. Cuman saya mikir gimana caranya supaya nggak ketahuan. Jadi sebenarnya nggak menimbulkan efek jerah sih, cuman mikir aja supaya nggak ketahuan. Tapi tetap diantar. Oke, tapi yang dirasakan sama Bu Fitri saat itu apakah ada rasa ketidaknyamanan atau merasa diperlakukan tidak baik gitu? Lebih ke nggak nyaman ya, karena merasa dipermalukan walaupun sebenarnya saya salah sih, tapi mungkin bisa ada cara lain yang nggak harus dengan di depan teman-teman yang notabene itu kan masih baru gitu ya. Kita masih baru, terus kita udah seakan dijudge bahwa kita tuh anak nakal gitu. Oke, dari Bu Rita dan Bu Fitri itu kan pengalaman yang diberi hukuman Bu Fitri dan Bu Rita, yang memberi hukum itu adalah kakak kelas ataupun kakak tingkat. Kalau Lufia atau Bu Laura karena nggak punya pengalaman sebagai seorang siswa, terus dihukum oleh guru atau dari pihak sekolah, punya pengalaman seperti itu tidak? Tidak. Oke, anak baik ya berarti ya Bu Laura ya. Lufia punya pengalaman. Oke, ya. Saya manusia yang tidak luput dari salahnya. Walaupun saya guru, tapi saya pernah badung Bu. Ya. Jadi zaman saya sekolah itu satu kelas saling nyebarin contekan satu sama lain. Nah, tersebar soal. Jadi sebelum ulangan kita semua sharing-sharing soal di grup. Zaman dulu itu grup apa ya? Ada grup chatting itu bukan WhatsApp. Nah, bilalah saya tidak membawa handphone ketika ulangan, tapi saya mengingat soal apa yang ada gitu ya. Saya mengingat dan mempelajari sebelum memulai mengerjakan soal ulangan. Tapi di salah satu teman saya ketika memulai, HP-nya berbunyi dan ada di kantong dia. Ketika HP-nya diambil oleh guru yang mengawas dan saat itu adalah Bapak Danu Priyono. Bapak Danu membacakan isi pesan HP anak tersebut teman saya, dan di situ ada isi chat saya yang memberikan soal. Nah, dari situ HP teman saya diambil, HP saya diambil oleh wali kelas saya yaitu Bu Nunu, sehingga HP
saya disita sampai jam ulangan selesai. Jadi hukuman tersebut dilakukan di depan kakak kelas saya dan teman-teman saya. HP saya diambil, saya dicap menyebarkan soal ulangan. Jadi itu membuat saya merasa terintimidasi walaupun tidak ada tindakan atau omongan apapun dari guru, tapi hanya mengambil HP. Di situ saya sudah merasa malu dan terintimidasi. Padahal memang kesalahan saya sendiri waktu itu ya. Berarti dalam hal ini ibu wali kelasnya tidak menyampaikan kenapa HP-nya bisa disita gitu. Tidak ada. Ya, karena sedang proses ulangan, jadi agar tidak mengganggu proses ulangan diambil. Setelah ulangan, apakah disuruh menemui ibu wali kelasnya? Ya, akhirnya setelah selesai ulangan menemui wali kelas, ditanyakan kira-kira kesalahan saya apa, saya menjabarkan di situ kesalahan saya apa dan saya mengakui bahwa saya memang saling berbagi soal di antara teman-teman kelas kami. Lalu di situ dikembalikan kepada saya sebagai reward mungkin ya, karena saya sudah berkata jujur, namun saya tidak menggunakan soal tersebut ketika ulangan gitu. Jadi hanya HP teman saya yang menjadikan HP-nya untuk sampaikan itu baru diambil sama wali kelas saya. Setelah kejadian itu tidak pernah nyontek lagi. Nyontek juga Masih nyontek ya? iya, tapi nyonteknya tetap pakai otak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya. Kalau Bu Laura belum tidak ada pengalaman ya, karena memang Bu Laura pada saat itu adalah murid yang baik-baik saja. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, di sini hukuman tadi merupakan salah satu identitas gagal yang memang harus kita hindari ya. Mengapa harus kita hindari? Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, gitu. Tidak nyaman untuk murid atau anak butuh jangka waktu panjang. Nah ini ya tidak nyaman tadi. Kemudian korban mendapatkan keadilan, gitu kan? Di sini sih dalam hal ini kalau yang disampaikan oleh teman-teman tadi, di sini tidak ada korban ya yang mendapatkan keadilan atas apa yang sudah dilakukan, tapi justru di sini adalah teman-teman yang menjadi korban gitu. Kemudian murid akan tersakiti, pasti itu ya. Ada rasa tidak nyaman, maka hati kita akan tersakiti, merasa ini kok gak adil gitu ya. Tadi ya merasa terintimidasi seperti Bu Fia kan. Kemudian ada perilaku pasif atau agresif itu pasti meningkat, emosionalnya ya tidak terkontrol. Jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ini. Seperti Bu Fia sampaikan tadi kan, mungkin rasa takutnya kan sesaat ya pada saat itu, tapi itu kan diulangi lagi gitu. Tapi walaupun nyonteknya masih pakai otak gitu ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, jadi lebih ke intervensi ya. Jadi di sini hanya dalam bentuk satu arah gitu. Kalau hukuman itu satu arah. Posisinya adalah si penghukum itu dia memberikan hukuman satu arah. Kamu harus gitu. Ada nggak Bapak Ibu menemukan teman-teman rekam sejawat seperti itu? Nah kalau dia seperti itu berarti posisinya adalah penghukum. Harus ya dia menggunakan aturan. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini tadi kalau peraturan itu kan hanya satu arah gitu. Jadi terkadang peraturan itu tidak menjadi suatu kesepakatan bersama dan akhirnya merugikan salah satu pihak tentunya. Nah negatifnya seperti ini teman-teman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya. Jadi ada kata-kata yang negatif ya, seperti ancaman gitu. Kemudian mode paksaan, jadi lebih terkesan memaksa tadi karena intervensi ya. Kemudian mendorong menyalahkan diri dan konsep diri yang buruk kalau menurut yang kami pelajari di sini. Maka hukuman itu sangat dihindari di pendidikan guru penggerak diri atau ketika kita mau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, identitas yang diharapkan atau yang di sini dikatakan sukses itu dalam hal menegakkan suatu kedisiplinan positif ya, disiplin positif itu adalah konsekuensi atau restitusi. Tetapi yang diharapkan ini adalah di tahap restitusi ya teman-teman.
teman-teman bisa dibaca di sini konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, tapi kalau di sini dia menguatkan dalam jangka waktu panjang. Karena restitusi itu beranjak dari untuk menimbulkan motivasi internal dalam diri seseorang, mungkin dalam hal ini adalah murid, atau bisa jadi kita sebagai seorang bawahan ya, guru terhadap atasan gitu. Kemudian korban bisa diabaikan, tapi di sini korban mendapatkan ganti. Ini sih ada kasus tertentu ya, misalnya berkelahi atau apa, ini ada solusi untuk si korban gitu. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, di sini murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, di dalam restitusi ini sebenarnya ya tadi kondisi kegagalan untuk menjadi anak itu sukses sebenarnya. Tapi kalau hukuman anak itu gagal, maka diposisikan dia tetap gagal seperti itu. Tapi kalau restitusi, dia akan mendapatkan suatu penguatan karena ada tahapan restitusi tadi, dia memvalidasi tindakan, kemudian meyakinkan apa nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang tersebut ini. Maka dia akan mendapatkan penguatan. Yang kita harapkan adalah perubahan perilaku yang lebih positif gitu. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di sini masalah terpecahkan. Nah, masalah terpecahkan di sini nanti ada di tahap ketiganya. Jadi dalam hal ini siswa atau individu tersebut yang melakukan suatu kesalahan, dia sebagai problem solver nantinya. Nah, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau itu konsekuensi. Tapi kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi berpikirnya tidak selesai dalam waktu saat itu, tapi justru ini memikirkan keberlangsungan selanjutnya. Nah, ini ada contohnya ya untuk di konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang ada di restitusi yang kita bisa berikan kepada individu tersebut. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau di konsekuensi juga murid atau anak itu menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain gitu. Jadi tidak hanya dirinya tapi juga terhadap orang lain. Kalau ini kan dia menghormati peraturan. Kemudian negatifnya untuk di konsekuensi itu dia sifatnya netral, tapi kalau restitusi dianya positif gitu. Misalnya lakukan apa yang saya katakan. Contoh kalimatnya ya. Kalau untuk di konsekuensi apa kalau di restitusi apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Kemudian kalau di konsekuensi itu merupakan stimulus respon, tapi kalau di restitusi itu merupakan pure control. Jadi yang mengontrol itu adalah individu itu sendiri. Jadi yang mengontrol bukan orang lain, karena memang berasal dari motivasi instruksi. Kemudian di sini mendorong kepatuhan, di sini mendorong disiplin positif. Konsep dirinya baik kalau konsekuensi, tapi kalau di konsep diri restitusi itu sangat kuat gitu ya. Baik, teman-teman bisa dipahami perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah ini. Teman-teman sudah terbiasa ya prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Teman-teman adalah guru wali kelas dan tentunya di awal pembelajaran ya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Boleh sharing seperti apa tahapan-tahapan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Boleh? Bu Laura pernah? Keyakinan kelas? Kayak atau Fitri? Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya? Ya, silakan. Baik, kalau keyakinan kelas saya paham kalau itu kesepakatan kelas di mana oleh kelas itu kan tugasnya itu kan membentuk kesepakatan kelas di mana mulai dari kedisiplinan siswa, mulai dari dia datang sekolah sampai dengan
penyelesaian masalah kalau ada masalah, kemudian susunan organisasi di kelas, yang mengatur jalannya kelas seperti seksi kebersihan, sekretaris, bendahara, seksi keamanan dan sebagainya. Lalu sampai dengan misalkan ada masalah kita manggil orang tua atau kesepakatannya seperti telat jumlah maksimal dia harus berapa sampai dengan panggilan orang tua. Sampai dengan pembagian raport baik di semester 1 atau semester 2 kita mendapat informasi dari guru bidang studi. Jadi diberikan kesepakatan misalkan maksimal dia pengerjaan kalau dipanggil sama guru mata pelajaran harus, jadi kayak kita yang mengelola dia gitu loh, kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu Laura ya atas sharingnya pengalaman ya ketika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa-siswanya. Kelas berapa Bu Laura? Kelas 11 4. Kelas 11 4 ya. Oke. Baik, saya akan sampaikan dulu ya. Sebenarnya ketika kita mau membentuk keyakinan kelas atau menyusun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, itu ada prosedur yang bisa kita lakukan. Jadi seperti ini ya Bu Laura dan teman-teman. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah apabila ini adalah kesepakatan untuk yang harus disepakati untuk semua warga sekolah. Tetapi kalau kelas ya cukup murid-murid yang ada di kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini bisa jadi untuk apa yang diyakini atau disepakati untuk sekolah ada untuk kelas. Baik, karena kita adalah guru ya, atau misalnya lebih tepatnya ke wali kelas, saya akan lebih spesifikasinya saja ini ke kelas gitu. Jadi mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas gitu. Jadi silakan siswa-siswa kita diminta untuk memberikan pendapat ya tentang apa-apa saja yang perlu di aturan-aturan yang perlu kita sepakati seperti itu. Kemudian yang keduanya mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Jadi dicatat semuanya. Lanjut, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tentunya pendapat-pendapat yang muncul, Bu Laura pernah nggak ada kalimat-kalimat negatif? Misalnya tidak, jangan. Ya, nah seperti itu kan. Nah itu nanti diubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu. Nanti kita susun nih. Nah kembali, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misal contoh, boleh kasih contoh aturan apa misalnya yang muncul biasanya Bu Laura di anak-anak di kelas. Jangan terlambat datang ke sekolah. Oke, berpakaian. Ya, tentu aja misalnya jangan terlambat datang ke sekolah, gitu kan? Nah, ketika jangan terlambat datang ke sekolah nanti dirubah menjadi kalimat yang positif. Nah, nanti di sini siswa-siswa diajak misalnya ya kita tinjau ulang pernyataan tadi, misalnya datang ke sekolah tepat waktu misalnya ya, hadir di sekolah tepat waktu misalnya. Nah, nanti diajak di sini siswa-siswanya untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari aturan tersebut. Kira-kira nih nilai kebajikan apa yang muncul ketika kita mengatakan aturan datang hadir ke sekolah tepat waktu. Kira-kira menurut Bu Laura apa? Nilai kebaikannya. Oke, contohnya di disiplin gitu ya. Seperti itu ya Bu Laura. Jadi nanti semua pendapat-pendapat anak itu silakan dibahas. Jadi untuk menumbuhkan dalam diri siswa tersebut keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh masing-masing siswa terhadap aturan tersebut. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah murid pernyataan keyakinan akan berkurang.
sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 keyakinan saja gitu. Nah, inilah nanti setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas ya, dalam hal ini murid-murid di kelas itu. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di depan yang sudah atau yang sudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini adalah step atau misalnya tahap awal. Tapi ada pendalaman lagi sebenarnya ya. Kalau ada tahap pendalaman lagi itu sampai bagaimana sih gurunya juga gitu. Jadi melibatkan gurunya, jadi seperti itu. Tapi sementara cukup tahapan ini saja prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira bisa dipahami? Oke, kita lakukan simulasi ya. Oke. Oh boleh, silakan Bu Rita. Izin bertanya Bu Titik. Boleh? Ini kan pembentukan keyakinan kelas, kalau tadi yang Bu Titik sampaikan kan yang membuat isinya adalah antara wali kelas dengan siswanya. Apakah guru mata pelajaran juga membuat seperti ini atau hanya tinggal mengikuti saja keyakinan yang sudah dibuatkan oleh wali kelas tersebut? Karena kalau saya lihat kan, kalau sudah dijadikan nilai kebajikan tadi disiplin, segala bentuk yang masuk ke dalam ranah disiplin itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau menurut kami misalkan guru mata pelajaran membuat juga intinya balik lagi ke sana gitu. Jadi kalau menurut itu bagaimana? Terima kasih. Oke, kalau menurut saya tidak masalah ya ketika guru mata pelajaran membuat lagi keyakinan kelas, tapi lebih ke sana adalah kesepakatan belajar. Kalau menurut saya tepatnya itu adalah kesepakatan belajar. Ini kenapa harus ditempelkan di dinding kelas gitu, biar ketika guru-guru mapel yang datang ke sana di kelas tersebut bisa membaca ketika itu sesuai, berarti kan tinggal menyesuaikan saja. Tetapi kalau ada yang ingin ditambahkan, berarti silakan ditambahkan. Dan itu artinya merupakan kesepakatan belajarnya. Jadi tidak apa-apa. Tapi sebenarnya keyakinan kelas ini tentu harus dibuat. Kenapa? Ini kontrol tadi ya. Sebagai wali kelas kan ketika ada aturan-aturan yang dilanggar, maka wali kelas akan mengembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Seperti itu Bu Rita. Oke, ada lagi? Baik. Teman-teman, kita bisa lakukan simulasi ya. Oke, siapa yang mau berperan sebagai gurunya? Oke, Bu Rita. Oke, berarti sebagai murid. Silakan, Bu Rita sebagai guru dan kita sebagai murid ya. Nah, silakan. Nanti kan ada surat pendapat kan? Oke, silakan dibagi. Oke, saya persilakan Bu Rita. Baik, bagaimana ini? Langsung saja ya Bu Titik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kita pada hari ini, pagi ini kan hari pertama kita ketemu ya. Kita nanti membuat struktur kelas, siapa jadi ketua kelas dan sebagainya. Lalu setelah itu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah tahu kan keyakinan kelas itu apa? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya. Dimulai dari apa sih peraturan-peraturan yang mau kita jadikan kesepakatan di kelas kita. Silakan, wah sudah siap semua ya. Silakan dituliskan di sticky note-nya masing-masing. Tempel di mana ya? Oke, silakan tempel di AC. Satu aja kamu. Satu anak bolehlah, 2 biar banyak. Ya, minimal 2 ya. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10. Ya silakan ditempelkan yang sudah. Ibu Laura satu doang. Ya, ditambahin. Bu Titik, tambahin Bu Titik, jangan cuma 1. Coba kita lihat.
Yang masih satu boleh ditambahkan. Satu lagi Mbak No. Satu lagi apa ya? Sudah? Ini yang satu siapa? Satu lagi, Bu Titik ya? Bu Titik mau nambahin? Oke, siap, ditunggu. Oke, di sini sudah dituliskan beberapa peraturan yang akan kita sepakati. Yang pertama itu tidak menggunakan gadget saat jam pembelajaran. Lalu yang kedua, tidak makan di dalam kelas, mengerjakan PR tepat waktu, lalu tidak bullying, lalu tidak boleh berkata kasar, dilarang melakukan bullying, sama tadi ya, jangan buang sampah di kolong meja, menjaga kebersihan kelas setiap siswa, berbicara sopan, tidak boleh terlambat, menggunakan seragam sesuai aturan, lalu yang terakhir bayar uang kas tepat waktu. Ya. Jadi inilah peraturan-peraturan yang kalian sampaikan yang nantinya akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Ya. Lalu kalau di sini kita lihat ada nggak sih kalimat-kalimat yang mencerminkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif? Kan tadi Bu Titik menerangkan begitu ya. Jangan ada contohnya. Tidak berkata. Tadi mohon maaf, tadi saya sempat membaca bahwa tadi ada kesepakatan yang disampaikan dari teman, itu tidak berbicara kotor. Ya. Negatifnya adalah tidak. Ya. Bisa dibuat positif. Ya, benar sekali Bruno. Nah, sesuai yang tadi disampaikan bahwa kalimat-kalimat yang masih bersifat negatif kita rubah dulu ya menjadi sebuah kalimat positif. Oke, kita mulai dari tidak menggunakan gadget saat jam pelajaran. Jadinya apa? Jadinya apa? Ya, apa? Bu Luara, coba. Tidak menggunakan gadget pada saat jam pelajaran. Positifnya apa? Gunakan gadget sesuai kebutuhan. Deal? Sepakat yang lainnya? Meminta izin sebelum menggunakan gadget. Menggunakan izin sebelum menggunakan gadget. Ada lagi pendapat? Menggunakan gadget jika dibutuhkan untuk searching atau atas kesepakatan guru. Oke, jadi kira-kira yang tepat gimana nih? Tidak menggunakan gadget saat jam pelajaran. Yang pertama, gunakan gadget seperlunya. Yang kedua, menggunakan gadget untuk searching saat atas persetujuan guru. Mau disepakati seperti apa? Menggunakan gadget sesuai izin guru jika diperlukan dan diizinkan. Setuju? Oke. Menggunakan gadget jika diperlukan dan diizinkan. Oke, kita lihat lagi. Saya copot aja ya. Tidak makan di dalam kelas. Kita rubah. Jadi tidak makan di dalam kelas. Makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Ada lagi? Punya pendapat? Tapi emang boleh apa enggak makan di dalam kelas sebetulnya? Maksudnya mungkin makan saat jam pembelajaran kayak. Ya, oke. Jadi gimana? Atau dihapus? Jika diizinkan. Jika makan pada saat jam pelajaran ya. Iya. makan
makan pada saat jam istirahat. Gitu. Makan di waktu dan tempat yang sesuai. makan di tempat dan waktu yang sesuai. Sesuai jam istirahat. Tidak, apa? Tidak makan di dalam kelas. Jadi positifnya apa? Tidak makan di dalam kelas. Diizinkan makan jika Tidak di jam pembelajaran. Tidak lagi ya. diizinkan makan jika Di luar jam pelajaran atau jam istirahat. iya jika kondisinya harus makan dulu. Tapi tergantung sih kesepakatan kelas kita. Iya. Boleh makan atau tidak di jam pelajaran, boleh apa tidak nih? Boleh nggak? Iya. Boleh apa tidak makan? Makan Berarti kalau emang nggak boleh makan ya udah. Iya. Berarti istirahat. Disepakati dulu makannya. kalau makan besar mungkin ya pasti di jam istirahat ya. Intinya kan di sini makan besar mungkin. Kalau dia kritik, kenapa? Iya. Ada guru yang memang menetapkan benar-benar nggak boleh makan sama sekali karena mengganggu konsentrasi peserta didik yang lain. Ya. Jadi makan di jam istirahat. Deal. Oke, betul. Lalu kalau ini mengerjakan waktu sudah positif ya. Tidak bullying. Dilarang melakukan bullying. Itu juga sama ya. Jadi apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ada pendapat lain? Berkata baik terhadap sesama teman. Berkata dan Tidak bullying. Berkata dan berperilaku baik. Berkata dan berperilaku baik. Betul. Tidak boleh berkata kasar. Sudah masuk ya, sama ya. Jangan buang sampah di kolong meja. Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya mesti. Menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah berbicara tentang positif. Bayar uang kelas tepat waktu positif. Tidak boleh terlambat. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Menggunakan seragam sesuai aturan sudah positif. Oke, setelah semuanya positif, kalau tadi seperti yang disampaikan, ini kita rubah ke arah nilai kebajikan. Jadi semua udah ditulis lagi. Kita lihat ya. Sekarang kita kelompokkan dulu. Kelompokannya seperti apa? Dikelompokkan agar nanti dari aturan-aturan yang sudah disepakati ini menjadi satu kelompok ke arah satu nilai kebajikan. Paham apa itu nilai kebajikan? bersifat universal. Ya, nilai kebajikan yang bersifat universal. Oke, sekarang kita kelompokkan menggunakan seragam sesuai aturan. Disiplin. Masuk ke disiplin. Oke. Menjaga kebersihan mengelompokkan dulu. Satu kelompok dulu, dikelompokkan dulu. Sayang dulu. Menggunakan seragam yang pertama. Berkelompoknya dengan mana? Menjaga kebersihan satu kelompok apa? Menggunakan seragam bisa satu kelompok dengan menjaga kebersihan. Berbicara sopan. Datang tepat waktu. Oke, sebentar. Menggunakan gadget. Tadi ada kelanjutannya. Ya, menggunakan gadget jika diperlukan dan diizinkan. Tidak. Makan di jam istirahat. Satu kelompok dengan tadi menggunakan seragam. Lalu menghargai orang lain satu kelompok. Berkata dan berperilaku baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Disiplin bertanggung jawab. Oke, berarti udah ya. Yang kelompok yang pertama. Lalu yang kelompok yang kedua, menjaga kebersihan kelas setiap siswa.
berbicara sopan, masuk satu kelompok, menggunakan gadget, masuk ke dalam satu kelompok yang menjaga kebersihan, menghargai orang lain, berkata dan berperilaku baik, buanglah sampah. Ya, oke, berarti ada dua ya. Buanglah sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya berbicara sopan. Tangannya kelompoknya sama mana nih? Berbicara sopan, menghargai orang lain, berkata dan berperilaku baik. Satu kelompok ya. Menggunakan gadget sendiri berarti nih ya. Nah, ada temannya dia. Oke, berarti yang tidak ada kelompoknya adalah menggunakan gadget jika diperlukan dan diizinkan. Kelompok yang pertama masuk ke dalam keyakinan apa? Yang tadi menggunakan seragam sesuai aturan, datang tepat waktu, makan di jam istirahat. Kira-kira diperhatikan apa? Oke, cakep. Berarti yang pertama nilai keyakinannya adalah disiplin. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas setiap siswa, berbicara sopan, menghargai orang lain, berkata dan berperilaku baik. Oh, Kedua ya? Sorry. Itu foto. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas setiap siswa. tanggung jawab. Ya, menjaga kebersihan, buanglah sampah, tanggung jawab. Oke, nilai yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga, aturannya yaitu pertama, berbicara sopan, menghargai orang lain, berkata dan berperilaku baik. Saling menghargai. Saling menghargai. Ada pendapat lain nilai kebajikannya? Sopan santun atau apa? Sopan santun atau menghargai, saling menghargai? Jadi saling menghargai orang lain. berarti menghargai orang lain yang kita pakai. Oke, yang ketiga adalah menghargai orang lain. Yang terakhir, menggunakan gadget jika diperlukan dan diizinkan. Masuk ke dalam nilai kebajikan. Aku tanggung jawab kalau menurut aku. Ya, silakan. Menggunakan gadget, tapi dia tanggung jawab. Ya kalau dia bisa, kalau dia menggunakan gadget sesuai dengan yang seharusnya, berarti dia tanggung jawab akan si gadgetnya gitu. Jadi dia menggunakan itu sesuai dengan peruntukannya gitu, kan tanggung jawab. Ada pendapat lain? Menggunakan gadget jika diizinkan dan diperlukan. Tepat guna. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih? Ada aturan itu untuk Ya. apa? Gitu, bisa nilai kebajikan apa yang kira-kira Kalau menurut saya lebih ke disiplin sih, karena kan penggunaan gadget mengganggu pembelajarannya. Jadi biar aturan yang ada berjalan dengan baik, jadi penggunaan gadget itu masuknya ke disiplin. Menurut Bu Ola dan Bu Nurul, silakan kita ambil suara dan kesepakatan. Kayak nilai universalnya Bu, secara masuknya kemana? Ya misalkan norma-norma atau nilai-nilai. Norma. kontrol nilai datang tepat waktu berarti sama disiplin. Norma-norma di sana. Iya. Kalau menurut saya untuk penggunaan gadget yang tadi, normanya adalah menghargai orang lain juga bisa, karena kalau kita sibuk dengan gadgetnya kan orang lain atau guru yang mengajar terabaikan. Bisa. Menurut saya seperti itu. Berarti sesuai kesepakatan aja. Jadi ada 3 pendapat kita sepakati, mau masuk tanggung jawab, disiplin, atau menghargai orang lain. Lebih condong ke mana? Hargai orang lain dari sama yang sebelumnya. Yang mana? Itu ya kata-kata perilaku yang salah. Iya. Menghargai ya. Yang menghargai. Oke, deal. Jadi Siap. kalau menghargai itu kan ketika gadget itu memang diperlukan saat pembelajaran, ya dipakai. Ya, jadi biar nggak dicuekin ya. Iya. Walaupun dalam artian begini, bukan hanya sekedar pada saat guru mengajar
mengajar, itu udah otomatis salah. Pada saat guru mengajar, muridnya main handphone. Pada saat kita berbicara dengan teman pun, kita ngoceh, temannya asik menggunakan ya gadgetnya. Jadi lebih ke arah menghargai orang lain. Oke, berarti ada berapa tadi? 3 nilai yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Apa aja yang pertama? Disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kita sepakati? Oke, silakan tanda tangan. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Titi. Oke, tepuk tangan buat Bu Rita dan kita semua. Baik, terima kasih Bu Rita sudah melakukan simulasi ya, bagaimana membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing nanti sebagai guru wali kelas. Ada koreksi dari saya tadi ya. Ketika aturan-aturan tadi kan ada beberapa, ada yang sifatnya sama ya, redaksinya sebenarnya mengandung makna yang sama, itu baru dikelompokkan gitu. Nah, ketika itu sudah dikelompokkan aturan-aturan yang sama, itu beranjak ini maksudnya tadi bisa. Ini tadi Bu Rita mengelompokkannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, benar Bu Rita ya? Iya. Jadi tadi setelah ada membentuk kalimat positif ya, maka selanjutnya adalah mengajak diskusi dengan siswa-siswa nilai kebajikan apa yang dimunculkan dari aturan tersebut, baru dikelompokkan ya sesuai tadi apakah dia sama atau tidak, seperti itu. Jadi bisa saja aturan yang satu itu bisa saja pernyataan itu memunculkan lebih dari satu nilai kebajikan. Seperti tadi kan, nilai kebajikan pas menggunakan gadget tadi ya. Jadi alasan-alasan yang diberikan bisa kok. Jadi satu aturan bisa mengandung 3 nilai kebajikan. Setelah itu ditandatangani dan ditempel. Oke, sip. Berarti sudah bisa dipahami ya bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, dan teman-teman pasti sering mendapatkan laporan-laporan ya kan terkait permasalahan siswa, pasti banyak sekali, baik kita sebagai guru mapel atau apalagi sebagai guru wali kelas gitu kan. Biasanya ketika kita mendapatkan seorang siswa atau siswa lain yang bermasalah, biasanya kita langsung judgement ya ke anak tersebut bermasalah gitu ya, atau kita malah fokus pada si anak kesalahannya apa gitu kan. Nah, sebenarnya jika kita mengetahui sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi anak itu melakukan suatu kesalahan pasti ada sebab, teman-teman. Ada sebab yang melatar belakangi mengapa anak itu berperilaku atau melakukan hal tersebut gitu. Nah, kita tidak fokus pada permasalahan dulu, tapi justru kita mencari alasan dulu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar pada manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup, gitu. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan, gitu. Nanti saya coba lihat untuk bertahan hidup. Contoh ya, contoh kasus bertahan hidup ini kita temukan pada siswa kita yang di kelas 12. Mungkin teman-teman sudah tahu yang dia ngojek gitu kan. Nah, apa yang terjadi bermasalah kan dia gitu nilainya, atau dia terkadang tertidur di kelas gitu ya, tidak semangat untuk belajar. Nah, jangan fokus pada permasalahan si anak ini. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dia, yaitu ini bertahan hidup. Itu contohnya salah satunya. Nah, justru kita cari tahu dulu apa yang terjadi pada anak tersebut, baru nanti kita menemukan solusi bersama-sama dengan si anak tersebut gitu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling banyak kita temukan di anak-anak kita saat karena mereka beranjak dari keluarga yang broken home. Nah, ini juga kita harus tahu. Oke, mengapa mereka ini rata-rata ini? Karena kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima itu tidak mereka peroleh gitu. Maka mereka mencari
mencari tindakan-tindakan yang kira-kira mereka bisa terpenuhi gitu, cari perhatian seperti itu ya gitu. Jadi self harm itu kan sekarang itu sedang viral juga ya, sedang menjadi hal yang sedang menjadi permasalahan ya, yang melukai diri sendiri itu, yang apa sih silat-silat di tangan itu kan, itu salah satunya bisa. Kemudian contoh kebebasan. Nah, kebebasan ini bisa juga contohnya itu ketika si siswa ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia monoton ya, misalnya dalam suatu pembelajaran. Ini salah satu contoh. Anak ini tidak suka dengan misalnya kita memberikan metode ceramah, gitu misalnya ya, kita memberikan metode ceramah. Nah, dia tidak, posisi anak ini dia tidak nyaman kalau dianya berdiam sendiri, dia perlu gerak gitu kan. Maka dia cari perhatian, misalnya mengganggu teman, nah seperti itu. Jadi sifat isengnya itu yang mungkin tadi ini dia itu mencari kebebasan. Kemudian ada kesenangan, kesenangan di sini yaitu tadi perlu mungkin dia tidak apa ya, kalau ada tekanan ya seperti itu ya. Nah dia tidak ini dia lebih ke kita juga kan kita pengen merasa posisinya kan senang ya, makanya sudah lebih itu sangat diutamakan. Dan penguasaan ini butuh apresiasi, butuh penghargaan gitu. Jadi penguasa ini biasanya untuk anak-anak yang berada di memiliki kemampuan di tingkat tinggi ya. Jadi mereka butuh rasa pengakuan, dihargai gitu. Nah, sesekali tapi bukan penghargaan yang kita berikan dalam bentuk materi ya atau barang, tapi memberikan apresiasi gitu. Itu perlu kok kita memberikan apresiasi, kalimat-kalimat motivasi seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui. Jadi kita cari tahu dulu nih kira-kira kebutuhan dasar yang mana si anak ini kok dia jadi seperti ini gitu, atau mereka menjadi anak yang bermasalah. Ketika kita tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, maka kita bisa lebih tepat nanti menentukan solusi apa untuk si anak tersebut. Nah, itu salah satu strategi jika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut ini. Saya sendiri pernah mengalami posisi kontrol semuanya. Sebagai penghukum pernah, membuat orang merasa bersalah pernah, sebagai teman juga pernah, sebagai pemantau pernah, dan sebagai manajer juga pernah. Nah, di program guru penggerak yang kita hindari adalah posisi kontrol ini teman-teman, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sering ya kita ya menghukum gitu yang tanpa kita sadari kita sebenarnya membuat orang merasa bersalah juga pernah. Nah, manusiawi sih ini di luar kontrol kita terkadang kan, tetapi kita berusaha untuk menghindari identitas gagal ini atau perilaku kontrol yang negatif gitu. Nah, yang kita harapkan adalah yang paling tinggi adalah di kontrol diri kita sebagai manajer gitu. Nah, apa bedanya? Teman-teman bisa ya kalau misalnya penghukum, cirinya itu dia dasarnya adalah aturan-aturan yang berlaku di kelas atau di sekolah gitu kan. Misalnya saya ketika menemukan anak terlambat, saya tidak mau mendengar alasan anak tersebut. Baca saja itu aturan nomor berapa gitu. Maka posisi kontrol saat itu saya adalah seorang penghukum. Saya tidak mau menerima alasan apapun yang pasti anak ini terlambat. Maka posisi saya penghukum gitu. Ketika saya berada di pembuat orang merasa bersalah, bisa juga dengan kalimat ini. Kamu kenapa sih kok datang jam segini? Berarti kamu tahu nggak ini sudah jam berapa? Kita masuk jam berapa? Seperti itu kan? Jadi kamu tahu apa aturan sekolah kita gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi mengungkapkan kalimat-kalimat yang memojokkan siswa tersebut. Jadi siswa merasa bersalah seperti itu. Nah, itu kita hindarkanlah kalimat ini. Misalnya ini ya, contoh guru berbuat banyak, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu sebagai penghukum.
tadi yang sudah saya sampaikan ya kalimatnya. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak gitu. Jadi kita selalu mengangkat atau menimbulkan kira-kira si anak merasa bersalah. Jadi, gitu. Kemudian yang selanjutnya nanti silakan nanti dibaca saja ya teman-temannya karena waktu. Perilaku kontrol positif teman dan pemantau. Nah, tapi kalau untuk di teman di sini ya teman-teman ya, kita seperti ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita menegur dia, tapi si anak itu tidak merasa bersalah dan tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, itu posisi kita sebagai teman berarti. Pernah merasakan nggak? Kita menegur nih ke siswa ya, terus si siswanya ketawa-tawa saja kan, lalu berlalu. Nah, itu posisi kita berarti berada di posisi kontrol sebagai teman. Kalau kita pemantau, ya, ibu perhatikan kamu tadi begini, gitu kan? Nah, itu berarti contoh kita sebagai pemantau. Yang diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, seperti apa sih posisi kita sebagai manajer di sini? Ketika ada siswa yang bermasalah, kita ajak duduk bareng-bareng, kita dengarkan lagi, boleh teman-teman menggunakan segitiga restitusi ya, bisa. Yang pasti kita ajak bicara, menanyakan alasannya seperti apa, mengapa hal itu bisa terjadi, gitu kan? Kemudian si anak itu mengakui dan kita coba menyadarkan si anak ya, apa sih nilai kebajikan yang misalnya yang sudah dilanggar sama anak tersebut gitu. Kemudian lanjut bagaimana si anak ini menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi permasalahan itu mendapatkan solusi, tapi solusinya dari siswa, munculnya dari dalam siswa. Kenapa? Karena kita menginginkan tadi motivasi prinsip ini ada dalam diri siswa. Kalau motivasi eksternal karena Bu Titik gitu kan, maka itu nanti hanya bertahannya sebentar. Dia hanya melihat sosok Bu Titiknya saja gitu kan. Tetapi kalau benar-benar tadi dia meyakini bahwa sesuatu yang dia yakini tadi, oh iya ya, oh saya harus begini ya, ada tindak lanjutnya, maka si anak itu berhasil, maka kita berada sudah di posisi manajer. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanya? Bisa dipahami? Oke, teman-teman mau berada di posisi yang mana? Manajer, biar duitnya banyak ya. Iya. Oke teman-teman, nah tadi yang sudah saya sampaikan segitiga restitusi. Tahap 1 menstabilkan identitas ya. Tahap 2 validasi tindakan yang salah, dan tahap 3 menanyakan keyakinan kelas. Ya tadi saya sampaikan ketika posisi kita sebagai manajer, kita bisa kok menerapkan segitiga restitusi ini. Contoh, menstabilkan identitas, boleh Bu Laura pegang mic ya, kita coba langsung melakukan simulasi segitiga restitusi. Kasusnya adalah apa biasanya yang bisa terlambat ya? Oke. Oh iya ya, Bu Laura emang kita terlambat ya? Iya benar. Gak apa-apa, mau sebagai siswa apa sebagai guru yang terlambat? Oke, sebagai siswa ya. Dalam hal ini Bu Laura sebagai siswa yang terlambat. Maka kalau kita posisinya tadi sebagai penghukum, kita langsung menghukum ya, memberikan hukuman kepada Laura, misalnya posisinya dia harus berdiri kah gitu ya, atau dianya ya harus melakukan sanksi ya, sanksi hukumannya gitu. Tetapi kalau membuat rasa bersalah, saya akan memberikan atau mengata-ngatain Laura sehingga Laura merasa terpojok, gitu kan? Tapi kalau sebagai teman, Laura kamu kok datangnya terlambat terus sih, cengar-cengir gitu ya, tapi nggak ada solusi gitu kan? Itu sebagai teman. Kalau pemantau, Laura, kamu ini ibu perhatikan sudah terlambat di bulan ini sudah 5 kali ya, gitu. Menggunakan data gitu ya, menggunakan data, dan kamu tidak ada perubahan ibu lihat gitu kan, dari bulan-bulan sebelumnya juga seperti itu. Nah, maka posisi saya sebagai kontrol. Nah, bagaimana kalau posisi saya sebagai seorang manajer? Baik, siap ya, saya sebagai guru yang posisi manajer,
Bu Laura sebagai siswa yang bermasalah dengan kehadiran. Oke, Laura. Ya, Bu. Baik, Laura, kamu tahu kenapa kamu dipanggil untuk menemui Ibu hari ini? Terlambat ya, Bu ya? Oke, kamu sudah tahu ya berarti ya? Ya. Oke, baik. Kamu terlambat di bulan ini sudah berapa kali? Udah 5 kali. Ya, baik. Terlambat ke sekolah merupakan suatu kesalahan yang bisa terjadi pada seseorang gitu ya, dan itu juga bisa terjadi pada Laura. Pada saat ibu waktu jadi murid juga, ibu pernah melakukan atau datang terlambat ke sekolah gitu. Tetapi apakah datang terlambat ke sekolah ini merupakan hal yang benar-benar diinginkan oleh Laura? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kenapa Laura, kalau boleh ibu tahu, terlambat datang ke sekolah? Mungkin ada alasan yang bisa disampaikan kepada ibu? Beberapa kali dan sudah 5 kali saya memang terlambat. Cuma pada waktu saya antar ibu saya untuk naruh dagangan di pasar. Jadi karena ibu saya nggak bisa naik motor, jadi saya mau gak mau bantu ibu saya ke pasar dulu. Nah, jalan kena macet kayak gitu. Karena memang harus mengantar ibu saya dulu ke pasar untuk naruh dagangan kayak gitu. Baik, berarti Laura terlambat karena membantu orang tua dulu yang menaruh dagangan di pasar. Oke, berarti sikap yang sudah Laura tunjukkan itu adalah sikap yang baik gitu ya. Tetapi dengan datangnya terlambat ke sekolah, menurut Laura, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak sesuai. Oke, apakah Laura ingin memperbaiki hal ini menjadi lebih baik lagi? Itu Oke, seperti apa nanti? mungkin nanti saya bisa bantu ibu saya untuk lebih prepare, mempersiapkan dagangannya lebih pagi lagi sehingga berangkat ke pasarnya juga bisa lebih pagi lagi. Mungkin di situ saya tidak terlambat. Baik, berarti mengatur waktu ya. Ya, jadi mengatur waktu lebih pagi lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, terima kasih Laura sudah mau menemui ibu dan kita sudah mencari jalan keluar ya untuk mengatasi permasalahan ini. Semoga Laura tetap menjadi anak yang baik dan tetap membantu orang tuanya ya. Ibu yakin dalam diri Laura juga pasti ada nilai-nilai kebaikan yang sudah diyakini sama Laura. Baik Laura, terima kasih dan sekarang Laura boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, begitu ya, seperti itu. Terima kasih Bu Laura. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mau tanya perasaan Bu Laura. Ketika saya tanya seperti itu, ada nggak rasa yang seperti apa dirasakan? Ada rasa bersalah tidak? Kalau untuk merasa bersalah, pasti namanya kita melanggar peraturan, terlambat itu berarti kan ada rasa bersalahnya. Cuma lebih suka kepada guru itu tahu dulu alasannya kita kenapa gitu. Jadi nggak dia, oh kamu pasti terlambat atau ini. Padahal kita juga di sebelum ke sekolah itu bantu orang tua dulu, yang mungkin siswa yang tidak terlambat itu tidak bukan orang tua gitu. Jadi posisinya beda. Jadi rasanya lebih nyaman dan menemukan solusi sendiri, tidak mendapatkan hukuman dari saya. Seperti itu ya Bu Laura ya? Ya, Ya. Baik teman-teman, sampai di sini tentang apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4 di program guru penggerak ini, yaitu budaya positif. Semoga kita semua dapat mewujudkan ya profil belajar Pancasila itu dengan mewujudkan apa yang sudah kita pahami
bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.